Mangeri tanpa menggolale. Batak yang cukup dikenal luas. Batak Mandailing yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Di antara sekian subetnis Batak, persamaan yang jelas terlihat dari sistem kekerabatan yang menganut patrilineal. Menurut garis keturunan ayah, maksud dari garis keturunan ayah bahwa marga dari ayah secara otomatis akan menurun kepada anak-anaknya. Dan beberapa nama marga-marga yang termasuk Batak Mandailing adalah Harahap, Lubis, Nasution, Batubara, Hasibuan, Tanjung, dan masih banyak lagi. Adapun tata cara ataupun tahapan-tahapan pernikahan pada suku Mandailing diantaranya: yang pertama, menyapai boru. Masa pendekatan masih menjadi proses penting dalam kelanjutan suatu hubungan. Dalam adat Batak Mandailing pun mengenal masa pendekatan yang disebut menyapai boru. Dan jika boru nani oli atau calon mempelai wanita memberi respon positif kepada bayu pangoli atau calon mempelai pria, akan dilanjutkan dengan prosesi mangairirit boru. Kedua, mangairirit boru. Mangairirit boru merupakan tahapan di mana orang tua mempelai pria akan mencari tahu seluk-beluk sang wanita idaman anaknya. Menghindari agar tidak salah pilih, tidak seperti membeli kucing dalam karung yang belum jelas bibit bebet bobotnya. Merasa cocok, barulah orang tua sang pria mendatangi kediaman wanita untuk menanyakan kesetiaannya. Jawaban tidak diberikan pada saat itu juga, tapi di lain kesempatan pada prosesi selanjutnya. 3. Pada Maushata. Sekali lagi, keluarga pria menyambangi rumah kediaman wanita untuk mendapatkan jawaban. Dalam ritual ini pula akan dibahas kapan waktu yang tepat untuk melamar, serta syarat apa saja yang harus disanggupi pihak keluarga pria. 4. Patobang Hata. Inti dari seremoni ini adalah untuk memperkuat perjanjian antara dua belah pihak keluarga, mempelai wanita dan keluarga mempelai pria. Selain itu akan dibicarakan berapa sere yang akan diantar pada prosesi selanjutnya. 5. Manulak sere. Sesuai dengan kesepakatan, pihak keluarga pria datang bersama kerabat yang berjumlah 10-15 orang untuk mengantarkan sere atau hantaran, barang dan batang boban berupa barang berharga. 6. Mangalehen mangan pamunan. Seorang gadis yang akan dinikahi kelak akan ikut bersama suami meninggalkan rumah orang tuanya. Maka sebelum melepas kepergian anak perempuannya itu, diadakan makan bersama atau mangan pamunan. Makan bersama tidak hanya bersama keluarga inti saja. Di masa sekarang prosesi ini diadakan besar-besaran, mengundang kerabat serta teman-teman terdekat sang calon pengantin untuk merayakan perpisahan. 7. Horja Harawan Boru. Seusai dilaksanakan pesta adat yang diselenggarakan di kediaman Bayu Pangoli, sebelum pergi meninggalkan kedua orang tuanya, Boru Nanioli akan menari tortor sebagai ungkapan perpisahan. 8. Marpokat Harawan Boru. Satu langkah sebelum pernikahan adat berlangsung, terlebih dahulu akan dimusyawarahkan atau marpokat membagi-bagi tugas sesuai prinsip Dalihana Tolu yang terdiri dari Kahanggi, anak boru dan mora. 9. Pangalo-alo boru dan manjagit boru. Diarak dua orang pencak silat, pembawa tombak, pembawa payung serta barisan keluarga pria dan wanita. Terakhir iringan penabuh. Kedua mempelai berjalan menuju rumah. Sesudahnya kedua pengantin serta keluarga akan mangalehen mangan atau makan bersama, menyantap makanan yang dibawa. Dilanjutkan pemberian pesan dari tertua kepada kedua mempelai. Selesai memberi petua, secara bersama-sama rombongan akan menuju ke rumah suhud atau tempat pesta. 10. Panaik Gondang. Pada prosesi ini akan dimainkan gordang sambilan yang sangat dihormati masyarakat Mandailing. Maka sebelum dibunyikan harus meminta izin terlebih dahulu, dan setelah mendapat izin, gordang sambilan ditabuh seiring markobar atau pembicaraan yang dihadiri suhud dan kahangginya, anak boru, penabuh gendang, namora natoras, dan raja-raja adat. Dalam prosesi ini diselingi tari sarama yang seirama dengan ketukan gordang sambilan serta manortor atau menari tortor.
11. Matani Horja. Matani Horja menjadi acara puncak yang diadakan di rumah Suhut. Sekali lagi tari tortor ditarikan oleh para raja yang disusul oleh Suhut, Kahanggi, Anak Boru, Raja-Raja Mandailing, dan Raja Panusunan. 12. Membawa pengantin ke tapian raya bangunan. Melaksanakan prosesi ini dipercaya dapat membuang sifat-sifat yang kurang baik ketika masih lajang. Dengan jeruk purut yang dicampur air, kedua mempelai akan dibersihkan air tersebut menggunakan daun silinjuang atau seikat daun-daunan berwarna hijau. 13. Mangalehen Gorar atau menabalkan gelar adat. Maksud dari upacara ini adalah untuk menabalkan gelar adat kepada Bayu Panguli. Sebelum diputuskan gelar apa yang cocok, harus dirundingan terlebih dahulu. Gelar adat diperoleh mengikuti dari kakeknya dan bukan mengambil gelar dari orang tuanya. 14. Mangupa. Inti dari prosesi ini dengan menyampaikan pesan-pesan adat kepada kedua mempelai, Bayu Panguli dan Boru Nanioli. Mangupa merupakan wujud kegembiraan telah usai seluruh rangkaian upacara adat, dan kedua mempelai pun telah sah menjadi sepasang suami istri di mata adat.